sebagai rizki yang tak ternilai sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum acara pembekalan hari ini kita buka, perkenankan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kita kali ini. Susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIT. Yang keempat sambutan kepala sekolah. Dilanjutkan dengan pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya perkenalan wali kelas dan guru pendamping kelas 1. Dilanjutkan doa dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu tilawah atau pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustazah Sri Lestari. Kepada Ustazah Sri Lestari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasaynal insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir kepada Ustazah Sri Lestari yang telah membacakan surat Luqman. Semoga kita bisa memetik hikmah dari ayat yang dibacakan tadi. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIT. Hadirin dimohon berdiri.
Betul gitu. Dengan berbekal semangat kami melangkah menjadi ukuah dengan tekad membaca menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah menjadi ukuah dengan tekad membaca menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jalan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan cita guru, Indonesia pasti maju. Kami jalan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan cita guru, Indonesia pasti maju. Di sinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Di sinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad kita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad kita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara keempat, yakni sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Zaid bin Sabit yang akan diwakili oleh Waka SDM SDIT Zaid bin Sabit kepada Ibu Fitroh Muthaharoh SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Dodi Indra Permadi MPH selaku Ketua Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Sirajuddin Ihsan beserta jajarannya,
Yang kami hormati Bapak Sunarso SSI selaku Ketua Komite SDIT Yaid bin Sabit 1. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SDIT Yaid bin Sabit 1. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Wali Murid baru SDIT Yaid bin Sabit, serta anak-anakku semuanya kelas 1 SDIT Yaid bin Sabit yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa membayatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam acara pembekalan wali peserta didik SDIT Zaid bin Sabit tahun pelajaran 2021-2022. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang senantiasa mengikuti sunah-sunah dan langkah beliau. Bapak, Ibu, Wali Murid, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini perkenankan saya mewakili Ibu Nur Aini Wardati SPD selaku Kepala Sekolah SDIT Yaid bin Sabit 1 yang hari ini beliau berhalangan hadir. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah beliau amanahkan kepada saya. Bapak, Ibu, serta anak-anakku semuanya yang saya banggakan, kami mengucapkan ahlan wa sahlan datang bergabung dengan keluarga besar SDIT Zaid bin Sabit. Pada tahun ajaran 2021-2022 ini, kelas 1 semua siswa berjumlah 72. Yang tadi pagi Bapak Ibu semuanya sudah mengambil perlengkapan KBM dan juga sekaligus pembagian kelas 1A, 1B, dan 1C. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kami selaku Kepala Sekolah SDIT Yaid bin Sabit juga mengucapkan mohon maaf atas berubahnya teknis agenda pembekalan hari ini yang sedianya akan kami laksanakan secara offline atau tatap muka, akan tetapi karena sampai saat ini masih ada peraturan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga pembekalan wali peserta didik yang semula dilaksanakan secara offline, maka pada hari ini kita laksanakan secara online. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, tahun pelajaran 2021-2022 ini kita masih dalam masa pandemi, sehingga sekolah SDIT Yaid bin Sabit akan memberlakukan pola KBM yang berbeda dengan masa normal. Ada kalanya nanti kita pakai daring, luring, ataupun nanti kelas konsultasi. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, karena Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku semuanya sekarang sudah berada dalam keluarga besar SDIT Yaid bin Sabit, kami mohon kerjasama dan komunikasi antara sekolah dan orang tua, karena komunikasi dan kerjasama ini sangat penting dan sangat diharapkan. Kami tidak menerima anak yang pasrah bongkoan kepada sekolah, akan tetapi kami ada jalur antara orang tua, murid, kemudian guru yang ada di SDIT Yaid bin Sabit ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami semua juga berharap kita semua bersabar dengan keadaan yang ada, karena sampai saat ini pandemi masih berlangsung. Dan kita juga sangat berharap orang tua full
percaya kepada pengelolaan pendidikan di sekolah kita tercinta. Insya Allah kami akan mengemasnya dengan sedemikian rupa sehingga kami akan memberikan pelayanan kepada anak didik kami dengan maksimal. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kami juga berharap, kami semua memohon kepada semua saja kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sela-sela doa-doa kita, di sela-sela munajat kita kepada Allah, maka kita sempatkan berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera berlalu dan anak-anak bisa menikmati pendidikan di sekolah dasar Islam terpadu ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kami selaku kepala sekolah juga mengucapkan terima kasih kepada tim PPDB, wabil khusus tim pembekalan yang sudah mengemas acara pada siang hari ini secara maksimal. Kemudian yang terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Wali Murid SDIT Yaid bin Sabit yang saat ini Bapak Ibu semuanya sudah tergabung di keluarga besar SDIT Yaid bin Sabit 1 yang berkenan hadir mengikuti acara pembekalan pada hari ini. Selamat mengikuti pembekalan wali peserta didik baru Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Bu Fitroh yang telah menyampaikan pesan-pesan dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga kita bisa melaksanakan pesan-pesan yang telah beliau sampaikan tadi. Acara selanjutnya adalah acara inti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti ketahui bersama bahwa berhasilnya pendidikan di sekolah tentu tidak luput dari jalinan yang indah antara sekolah dan orang tua. Untuk itu, hari ini sekolah mengadakan pembekalan untuk wali murid peserta didik baru agar kita mempunyai langkah yang harmonis dalam mendidik anak-anak kita. Marilah kita simak bersama pemaparan materi dan juga diskusi yang akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan Bapak Abdullah Joko Triyono. Kepada Bapak Abdullah Joko Triyono SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd.
Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat-nikmatnya, atas rahmatnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan siang hari ini, kita bisa mengagendakan kegiatan pembekalan wali peserta didik baru tanpa ada halangan suatu apapun. Meskipun yang tadinya rencana kita pertemuan tatap muka, kita alihkan menjadi pertemuan virtual. Shalawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita, suri taala dan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang beritiba pada beliau. Dan semoga kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan di sini kami menyampaikan amanah yang diberikan kepada kami, yakni berkaitan dengan materi atau pembekalan yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita pahami bersama bahwa kurikulum di SDIT Zaid bin Sabit ini mengimplementasikan kurikulum dengan konsep pendidikan Islam yang memadukan antara kurikulum umum dan kurikulum agama dalam satu jalinan kurikulum. Jadi tidak dipisahkan secara frontal ya, tapi kegiatan pembelajaran kita upayakan tidak hanya pelajaran PAI saja yang ada muatan pendidikan Islamnya, tapi semua muatan pelajaran ada keterpaduan antara muatan nasional dengan muatan keislamannya. Agenda pembahasan yang akan kita lalui siang hari ini, yang pertama adalah visi dari sekolah kita, SDIT Zaid bin Sabit, kemudian misi pendidikan Sekolah Islam Terpadu, SKL, kegiatan pembelajaran, dan persiapan pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah BDR. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, visi dari sekolah kita tercinta yakni cermat. Apa itu cermat itu? Cermat adalah singkatan atau dari cerdas, ramah lingkungan, mandiri, berakhlak dan bertakwa. Kita berharap agar pendidikan yang dilaksanakan ini bisa melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya cerdas secara akal saja, tapi juga akhlaknya bagus, bertakwa, punya kemandirian dan ramah terhadap lingkungannya. Nah, visi tadi sejalan dengan misi dari pendidikan SIT, misi pendidikan Sekolah Islam Terpadu itu secara umum bisa kita bedakan menjadi 4 hal. Yang pertama, menuntaskan sasaran pembelajaran dalam konteks kurikulum nasional. Yang kedua, memperkuat pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, mengajarkan kemampuan tahsin dan tahfidz Al-Quran. Dan yang keempat, membina karakter. Nah, untuk mencapai misi tersebut, maka Sekolah Islam Terpadu menetapkan SKL atau standar kompetensi lulusan yang terdiri dari 7 poin pokok. Yang pertama adalah mempunyai akidah yang lurus, kemudian melaksanakan ibadah yang benar, berkepribadian matang dan berakhlak mulia. Ini yang poin ketiga. Dan yang keempat adalah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dan disiplin. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, SKL yang tak kalah penting adalah mempunyai kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik. Ini penting sekali bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak, karena ini salah satu bekal yang akan menyelamatkan kita semua. Kemudian yang keenam, mempunyai wawasan luas, dan yang terakhir adalah mempunyai keterampilan hidup atau life skill. Kalau kita kaitkan dengan kompetensi lulusan SIT itu dikaitkan dengan penilaian maupun sikap ya, sikap yang harus dikembangkan dalam sebuah pendidikan. Ini
kalau secara umum di kurikulum 2013 ini penilaiannya ada sikap, penilaian sikapnya, pengetahuan, keterampilan. Nah, dari 3 sikap ini semuanya saling terkait untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air yang dibalut dengan apa ya bahasanya, dibalut dengan nilai agama yang bagus. Insya Allah generasi yang bertakwa itu juga akan cinta kepada negaranya. Dalam hal pengetahuan, oh ya dari sini dulu ya, dari religius dulu. Dari religius ini SKL yang akan kita kuatkan adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Kemudian sikap secara umum ini pribadi yang matang, berakhlak mulia, sungguh-sungguh dan disiplin. Kita tidak mau seorang yang terlihat akhlaknya bagus tapi ternyata tidak memiliki kematangan dalam pribadinya. Oleh karena itu sikap-sikap ini perlu dilatih sejak dini agar anak-anak kita itu sudah terbiasa untuk disiplin, sudah terbiasa untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitasnya. Tidak hanya sekedar asal mengerjakan atau hanya sekedar pokoknya selesai tugasnya. Tapi ada kesungguhan untuk mencapai cita-citanya. Dalam hal pengetahuan ini berkaitan dengan Al-Quran, baca, hafal, dan paham Al-Quran, berwawasan luas, menguasai akademik, sehat, dan dalam keterampilannya diharapkan siswa-siswi kita, putra-putri kita itu sehat dan bugar, punya jiwa entrepreneur, punya keterampilan hidup, kecakapan hidup, dan terampil dan mandiri dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kegiatan harian siswa ini yang kami tampilkan adalah kegiatan harian ketika pembelajaran secara daring maupun luring. Jadi bukan berbeda dengan yang ada di buku yang tadi sudah Bapak Ibu ambil. Yang kami tampilkan di buku itu adalah kegiatan harian siswa ketika pembelajaran dilakukan secara normal. Nah, ini kegiatan harian yang baik itu di rumah maupun ketika Ananda belajar luring di sekolah. Nanti akan kami sampaikan teknisnya. Ini di pagi hari setelah persiapan belajar, Ananda biasakan sholat terbimbing. Sholat di sini adalah pembiasaan sholat duha. Nah, kenapa harus terbimbing? Agar Ananda tidak hanya sekedar sholat, tapi juga bisa belajar untuk bacaan sholatnya, belajar bagaimana gerakan sholat yang baik dan sebagainya. Kemudian ada BPI, Bina Pribadi Islam, dan kalau di sekolah, pas kegiatan luring di sekolah ada kegiatan hafalan klasikal. Kemudian dilanjut, Ananda mengikuti kegiatan klasikal tahsin, kemudian setoran tahsin tahfidz. Ini ketika pembelajaran secara daring juga insya Allah bisa dilaksanakan kegiatan tahsin dan tahfidz ini. Kemudian jeda istirahat, setelah itu baru pembelajaran materi yang lainnya. Ini sekilas gambaran umum ketika kegiatan pembelajaran harian yang dilakukan oleh siswa. Sementara itu Bapak Ibu, di sekolah kita ini ada 16 muatan pelajaran yang insya Allah bisa dikuasai oleh putra-putri kita, di mana ada bisa kita kelompokkan ada 2 kelompok, ya ini muatan nasional dan muatan lokal. Muatan nasional sendiri untuk kelas 1 nanti dibedakan jadi 2. Yang pertama, ini yang warna oranye, ini PAI dan PJOK. Ini pembelajarannya terpisah dari pembelajaran tematik. Sementara yang warna merah, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP ini akan dilaksanakan pembelajaran secara tematik. Dan untuk IPA dan IPS ini sementara kelas 1 sampai 3 materinya akan tergabung ke dalam materi yang 4 tadi. PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika.
Kemudian untuk muatan lokal sendiri, Bapak Ibu, ada 8 muatan lokal yang kita kembangkan di sekolah ini. Yang ini 3 muatan lokal daerah yang resmi di Kabupaten Magelang, ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, baca tulis Al-Quran, dan bahasa Inggris. Kemudian muatan lokal KSIT-an ada bahasa Arab, tahsin, tahfidz, SKI, sejarah kebudayaan Islam, dan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Untuk sejarah kebudayaan Islam ini kelas 1 dan 2 belum diwujudkan dalam muatan pelajaran tersendiri, tapi nanti include dengan pembelajaran yang lain. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Berkaitan dengan penilaian dari setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, ini secara umum ada 4 macam penilaian, ya, yang lingkaran besar ini. Ada kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, 3, dan 4. Ini berkaitan dengan standar kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam pembelajarannya di semua muatan pelajaran. Khususnya untuk sikap spiritual itu nanti akan lebih digodok di pembelajaran PAI, kemudian sosialnya nanti digodok di PPKN dan muatan pelajaran yang lainnya. Kemudian untuk keterampilan dan pengetahuan dan keterampilan KI 3 dan 4 ini ada di semua muatan pelajaran, baik itu muatan nasional maupun muatan sekolah. Nah, konsep penilaiannya Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan, 4 lingkaran di bawah ini konsep penghitungan nilai sampai jadi nilai rapot. Jadi di nilai KI 3 dan 4 itu nanti ada penilaian hariannya. Nah, penilaian harian ini nanti berbobot 50% dari seluruh nilai rapotnya. Kemudian ada penilaian tengah semester, dilaksanakan setiap tengah semester. Kalau di kelas 1 biasanya ada 8 tema, kalau yang tematik ya 8 tema, berarti nanti setelah 2 tema akan ada PTS. Kemudian setelah 4 tema, ini sudah masuk penilaian akhir semester. Ini dalam 1 semester seperti itu. Nah, dari keempat nilai ini, PTS dan PAS masing-masing bobotnya 25%, jadi ketika dijumlahkan, jadi nilai rapot 100%. Dan untuk proses penilaian tadi, Bapak Ibu sekalian, ada ketuntasan belajar minimal, atau yang dulu biasa dikenal dengan KKM. Ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal ya. Ini di kurikulum 13 diganti dengan KBM, ketuntasan belajar minimal. Di SDIT kita ini ada secara umum kami kelompokkan jadi 2, ada yang KBM-nya 75 dan yang satunya 80. Nah, khusus yang 80 ini adalah muatan pelajaran tahsin dan tahfidz. Selain tahsin dan tahfidz, KBM-nya 75. Ini tidak hanya kelas 1 tapi sampai ke kelas 6-nya, insya Allah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, perlu kami sampaikan mengapa pelajaran tahsin dan tahfidz ini penting kita kuatkan di sekolah kita. Salah satu pesan dari Rasulullah SAW, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tidak hanya sekedar kita belajar, tapi berupaya juga untuk mengajarkan ke orang lain. Dan kita berdoa semua agar putra-putri kita kelak juga menjadi orang-orang yang mau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan insya Allah pahala jariahnya luar biasa. Di SDIT Zaid bin Sabit, metode pembelajaran tahsin yang dilaksanakan adalah dengan metode qiraati, terdiri dari 4 jilid qiraati, kemudian ada materi tajwid dan gharib, kemudian Al-Quran. Nah, teknis qiraat tahsin qiraati ini bagi Bapak Ibu yang di rumah belum menguasai, nanti di rumah bisa mengikuti arahan dari guru tahsin, yang insya Allah akan dikirimkan video pembelajaran tahsinnya untuk sebagai bekal kita ketika di rumah mendampingi putra-putri.
Termasuk nanti kami jelaskan pula ketika di rumah ada apa ya bahasanya, tuntutan untuk anak itu setiap hari mengaji, baik di rumah maupun ketika di sekolah. Kalau di rumah kok ternyata tidak ada qiraati, bagaimana pembelajarannya? Sesuaikan dengan kemampuan kita dalam mendampingi. Atau ketika memang sama sekali tidak bisa mendampingi, kita bisa ajak putra-putri kita belajar di TPQ terdekat. Nah, nanti insya Allah bisa diisikan di buku PPI. Tadi Bapak Ibu juga sudah mengambilnya. Nah, teknis pembelajaran tahsin ini Bapak Ibu, ada kegiatan yang sifatnya klasikal. Nanti kalau di sekolah berarti ya bareng-bareng satu kelas atau separuh kelas yang pas berangkat itu mengikuti klasikal. Kalau ketika pembelajaran klasikalnya secara daring, nanti kelas 1 khususnya misalnya kelas 1 nanti ada kelompok tahsin yang dikelompokkan oleh guru tahsinnya, nanti ada pembelajaran virtual secara klasikal. Kemudian ada privat sendiri. Ketika di sekolah juga ada sambari setoran juga pembetulan bacaannya. Ketika secara daring, nanti privatnya melalui video call. Nah, teknis setorannya Bapak Ibu sekalian, ini ketika luring ya, ketika luring di sekolah atau luring ke guru kunjung ke rumah, ini secara langsung, berarti tatap muka. Ini menyesuaikan kondisi Magelang saat ini. Kemudian ketika dilaksanakan secara daring, maka setoran tahsin maupun tahfidz nanti melalui video call. Nah, penilaian tahsin dan tahfidz ini terdiri dari 3 hal, dikelompokkan 3 hal yang akan dinilai. Ini berkaitan dengan makharijul hurufnya, kebenaran pengucapan hurufnya, pengucapannya kalau dalam membaca Al-Quran jangan setengah-setengah, Pak. A, I, U-nya muncul sehingga ketika diperdengarkan ke orang lain itu orang lain juga bisa mendengar dengan jelas, tidak setengah-setengah. Nah, ini penting untuk membiasakan mengucapkan huruf dengan benar, dibiasakan sejak kecil agar ketika dewasa sudah tidak susah untuk perbaikannya kalau masih ada yang perlu diperbaiki. Tapi insya Allah kalau dari kecil sudah makharijul hurufnya benar, ketika dewasa sudah baik bacaannya. Kemudian tajwid dan yang terakhir adalah kelancarannya. Nah, dalam pembelajaran tahsin tahfidz ini penting sekali adanya pendampingan orang tua ketika di rumah. Jadi proses belajar tahsin ini tidak bisa serta-merta pas sekolah aja, pokoknya ngajinya pas di sekolah atau ngajinya pas setoran ke guru yang di sekolah. Tanpa pendampingan dari orang tua, tanpa kerjasama antara guru dengan orang tua, suatu keniscayaan program tahsin dan tahfidz ini berjalan dengan bagus. Tapi ketika kita bisa bekerja sama, insya Allah target-target yang sudah dicanangkan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Oke, mohon maaf. Di admit dulu. Oke, saya admit dulu Bapak Ibu yang tadi sudah masuk. Oke, mohon maaf ya. Kita lanjut. Saya lanjutkan share screen-nya Bapak Ibu. Oke, semoga yang tadi sudah menunggu, mohon maaf terlambat. Bentar Pak Ibu. Tampilan share screen-nya semoga terlihat ya. Kami tampilkan target tahsin dan tahfidz Bapak Ibu. Untuk kelas 1, ini target minimal yang harus dicapai selama 1 tahun. Ini selesai jilid 1 qiraati.
kemudian tahsin qiraati jilid 2 ini diselesaikan di kelas 2, kelas 3 selesai jilid 3, kelas 4 selesai jilid 4, dan nantinya kelas 5 sudah gharib tajwid, dan yang di kelas 6 sudah lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, di kelas 6 ini kelancaran membaca Al-Quran ini insya Allah bisa juga menyelesaikan target khatam membaca Al-Quran 3 juz. Nah, bagaimana ketika di rumah Ananda, ketika di rumah ternyata sudah di TPQ, sudah ikut Iqra, ternyata dari guru TPQ-nya sudah membolehkan membaca Al-Quran. Nah, ketika ngaji di rumah kami persilahkan bisa tetap melanjutkan program yang sudah dijalankan di rumah. Ketika di sekolah ikuti program yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian untuk target tahfidznya Bapak Ibu sekalian, kelas 1 semester 1 ini Ananda diharapkan sudah selesai menghafal surat An-Nas sampai Ad-Duha. Kemudian di semester 2 Al-Lail sampai At-Thariq. Nah, dan targetnya di kelas 2 Ananda sudah selesai juz 30. Sudah menyelesaikan hafalan juz 30, kemudian kelas 4, 3, 4, 5 ini selesai juz 29. Nah, tinggal di kelas 6 nanti murojaah dan ujian tahfidz. Nah, teknis ujian nanti akan disampaikan oleh guru tahfidznya nanti di kelasnya masing-masing. Oh ya, mohon maaf guys, saya geser dulu. Ini ternyata share screen-nya kelihatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Selanjutnya kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan di sekolah selain pembelajaran yang rutin dilaksanakan oleh siswa. Ini ada beberapa kegiatan yang sifatnya insidental, ya. Ini di kesiswaan ada program ekstrakurikuler, Bapak Ibu. Program ekstrakurikuler ini ada ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Nah, untuk yang wajib ini pramuka SIT.
Nah, karena wajib berarti harus diikuti oleh semua siswa. Nah, spesial di sekolah kita, ekskul pramuka ini dilaksanakan dari kelas 1 sampai jenjang terakhir di kelas 5 dan 6. Nah, kelas 1 sendiri nanti akan didampingi ekstrakurikulernya oleh pembina tersendiri di kelas 1, dan insya Allah akan dilaksanakan secara daring maupun luring menyesuaikan dengan kondisi. Kemudian ada ekstra pilihan. Nah, di tahun pelajaran ini insya Allah akan ada ekstra pilihan yang kemarin sempat tertunda karena beberapa hal. Ini insya Allah kita jalankan di tahun pelajaran ini dengan beberapa pertimbangan. Nah, nanti kegiatan ekstra pilihan mirip dengan yang wajib. Ada sesi di mana siswa akan bertemu dengan pembimbing ekskulnya secara luring, kemudian dilanjutkan pembelajaran secara daring. Nah, selain ekstrakurikuler, sekolah kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan sifatnya ajang kompetisi antar siswa, baik itu secara internal antar siswa di sekolah kita di SDIT Zaid bin Sabit. Nanti tiap levelnya, tiap kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6 nanti ada kegiatannya tersendiri. Jadi kemungkinan tidak akan sama antara lombanya kelas 1 dengan kelas 6. Biasanya seperti itu. Kemudian ada lomba yang secara eksternal. Eksternal ini berarti kita mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh pihak lain. Nah, misalnya di bulan Juni kemarin, sekolah kita alhamdulillah meraih juara 1 di kegiatan pesta siaga tingkat cabang, kemudian mengikuti pesta siaga tingkat kuarda, tingkat daerah atau provinsi, dan alhamdulillah mendapat juara harapan 2. Ini suatu yang spesial di tahun ini, karena jarang-jarang dari ini sudah lama sekali dari Kuaran mungkin bisa maju sampai provinsi dan mendapatkan kejuaraan di provinsi. Nah, selain lomba yang sifatnya kompetisi, juga ada kegiatan yang ini kita mengikuti peringatan hari besar. Nah, hari besar ada 2, kita kelompokkan 2 hari besar Islam seperti kegiatan Ramadan, ada kegiatan sehari bersama Quran, ada mabit dan sebagainya. Kalau tahun kemarin ada mabit virtual ya, karena belum memungkinkan untuk mabit di satu lokasi yang sama. Kemudian ada kegiatan memperingati Muharram, 1 Muharram, dan kegiatan-kegiatan hari besar Islam lainnya. Kemudian ada peringatan hari besar nasional. Nah, ini mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah yang bersamaan di peringatan hari besar nasional ini. Termasuk contohnya hari besar nasional 17 Agustus ya, peringatan kemerdekaan negara kita. Kemudian ada peringatan hari pendidikan dan sebagainya. Nah, kegiatannya macam-macam sesuai dengan apa yang direncanakan oleh panitia kegiatan tersebut. Insya Allah ketika diikuti juga menarik. Selain itu, di sekolah kita juga ada unit kesehatan sekolah. Nah, ini ada pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan di bulan Juli Agustus biasanya ada imunisasi ya. Nah, ini bagi kelas 1 biasanya juga sekolah menyelenggarakan imunisasi di sekolah bekerja sama dengan puskesmas mungkin. Kemudian ada penanganan dan tindak lanjut. Maksudnya apa? Maksudnya ketika di sekolah terjadi anak cedera, kemudian harus ditangani di sekolah, kok penanganan pertolongan pertama di sekolah belum maksimal, belum bisa menyembuhkan. Nah, nanti ada tindak lanjut, Anda dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat untuk penanganan yang lebih baik. Kemudian sekolah kita juga mengadakan pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan ini ada literasi kesehatan yang diprogramkan tahun ini, ada literasi kesehatan, ada program pelatihan dokter kecil. Nah, ini kerjasama dengan pihak puskesmas maupun PMI Kabupaten Magelang. Nah, di jeda penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester juga ada beberapa kegiatan yang disiapkan oleh tim kesiswaan. Yakni yang pertama ada kelas meeting, ada marketing day, dan life skill. Dan yang terakhir kegiatan kesiswaan yang
tak kalah menarik adalah Jumat sehat dan bersih. Ini biasanya ada senam dan jalan santai. Kalau di tahun kemarin sempat belum maksimal kegiatannya, kita coba tahun ini baik yang ketika virtual, ketika daring maupun luring, kita upayakan hari Jumat ini bisa dimaksimalkan untuk Jumat sehat dan bersih. Kalau di sekolah ada senam, jalan santai, kerja bakti, lomba kebersihan sekolah, dan sebagainya. Nah, yang tak kalah penting Bapak Ibu sekalian, di buku pegangan atau buku pegangan pembekalan ya, itu sudah kami cantumkan tata tertib siswa yang insya Allah akan kita laksanakan. Ini mohon maaf tertulisnya masih tata tertib siswa selama ketika masa normal. Nah, ketika masa pandemi seperti ini nanti tetap ada beberapa penyesuaian karena tidak semuanya bisa diikuti dengan baik di sekolah, maka ketika di rumah juga ada tata tertib yang bisa kita sesuaikan, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Contohnya ketika Ananda diminta mengikuti kegiatan, kemudian ada presensi, ada pengiriman foto atau video, nah ini ada aturannya ya, ikuti saja aturan yang ditetapkan oleh panitia kegiatan tersebut. Lanjut Bapak Ibu, di buku yang kedua Bapak Ibu sekalian, sudah kami bagikan buku laporan Bina Pribadi Islam. Nah, kenapa ada buku kedua ini? Karena ini kita berupaya agar suksesnya pencapaian SKL ini didukung pula dari kegiatan harian yang dilakukan oleh siswa. Ini ada 7 SKL Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan. Kami rangkum yang SKL 1, 2, 3 dalam religiositas. Kemudian kegiatannya apa saja, ini ada indikatornya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ini kepribadian matang dan integritas. Ini karakter integritas yang berakhlak mulia ya, dan berakhlak mulia ini integritas. Contohnya berlaku sopan, berkata santun dan jujur. Ini perlu dibiasakan sejak kecil. Tanpa pembiasaan sejak kecil susah kita memperbaiki akhlak anak itu. Oleh karena itu pembiasaan dari 1, 2, sampai 5 ini Bapak Ibu perlu adanya kerjasama antara guru dengan orang tua agar kegiatan pembiasaan BPI ini bisa berjalan dengan lancar. Contoh ini yang terakhir yang saya bacakan, yang terakhir, keterampilan hidup ya, memiliki keterampilan hidup ini kemandirian. Ketika anak tidak dibiasakan mandiri dalam ini contoh sederhananya lah, mencuci alat makan sendiri, mencuci baju sendiri, merawat tanaman, merapikan ruangan, ini kegiatan yang sederhana. Tapi ketika kita biasakan dari sejak kecil, insya Allah kemandirian itu akan tumbuh sampai kelak mereka remaja dewasa sudah tidak kesulitan lagi kita mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan kemandiriannya itu. Kami lanjutkan Bapak Ibu, di buku laporan BPI ini ada 3 hal, saya rangkum 3 hal saja yang perlu diisi. Ya, ini yang pertama laporan kegiatan pertemuan BPI. Insya Allah ada pembinaan BPI secara rutin tiap pekan di semua jenjang kelas 1 sampai kelas 6, diampu oleh wali kelasnya masing-masing, atau kalau kelas atas, kelas 4, 5, dan 6, ada pembagian kelompok BPI Putra, kelompok BPI Putri. Nanti ada pembinanya masing-masing. Nah, di sini di buku laporan ini ada isian yang perlu dicantumkan, dituliskan secara rutin ketika mengikuti kegiatan pertemuan BPI ini. Nah, kalau yang bagian laporan ini, bagaimana kelas 1 yang masih kesulitan menulis? Nah, nanti insya Allah akan ada panduan dari guru kelas 1-nya bagaimana mengisi laporan itu ketika Ananda belum bisa menuliskan. Insya Allah akan dijelaskan oleh wali kelasnya masing-masing ketika besok persiapan BPI-nya. Nah, yang kedua, ini ada evaluasi amalan harian Bapak Ibu. Jadi, ketika Ananda beramal setiap hari, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa harus dicentang-centang? Wah,
seperti tidak ridho, tidak ikhlas melaksanakannya. Bukan masalah ikhlas atau tidak, tapi dalam proses pendidikan penting agar anak itu mulai membiasakan diri. Karena ketika anak tidak ada evaluasi amalan harian, biasanya mereka merasa, alah, nggak usah melakukan. Nah, ini kalau tidak dibiasakan sejak kecil, amalan yang sepele-sepele tadi jadi susah untuk diterapkan. Oleh karena itu kami siapkan di buku laporan BPI itu ada evaluasi amalan harian. Dan yang terakhir ada evaluasi tahsin dan tahfidz, Bapak Ibu. Nah, evaluasi tahsin tahfidz ini kami gabungkan sekalian, baik yang di rumah maupun di sekolah. Nanti ada bedanya di bagian judul. Jadi di buku laporan BPI, bagian tahsin tahfidz, judul yang untuk di rumah ada tulisannya di rumah atau TPQ. Nah, nanti yang diisi di sekolah itu ada tulisannya di sekolah. Ini bedanya ini seperti itu. Untuk di sekolah di halaman terakhir semua. Tampilannya Bapak Ibu untuk yang evaluasi amalan harian, kali ini saya jelaskan yang amalan harian dulu. Nah, mohon maaf, tampilannya kecil ya. Ini kalau kurang jelas Bapak Ibu bisa melihat di buku laporan BPI itu Bapak Ibu. Jadi untuk evaluasi amalan harian, ini saya beri judul lembar evaluasi. Nah, pengisiannya cukup sederhana, yakni hanya ada mencentang, memberi tanda centang ya, ketika dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, diberi tanda strip. Nah, khusus ketika sholat fardu ya, sholat fardu ini tidak centang, tapi ditulis. Kalau melaksanakan, jika melaksanakan sholat, ini dia melakukan, ketika Anda melakukan sholat secara jamaah, maka diisi tulisnya menjadi huruf J, jamaah, yang memudahkannya itu. Jadi kita bisa mengevaluasi berapa kali Anda dalam 1 bulan itu melakukan sholat jamaah. Kemudian ketika munfarid ya tulis M, sendiri, ketika sholat sendiri munfarid tulis M. Ketika tidak melaksanakan seperti tadi, strip saja. Nah, yang perlu dilakukan selain centang, strip, J, dan M tadi, Bapak Ibu bisa membantu Ananda untuk menghitung merekap jumlah amalan harian yang dilaksanakan selama 1 bulan. Kenapa perlu dibantu menghitungnya? Mungkin Ananda masih kesulitan dalam menuliskannya, nanti bisa diarahkan. Menghitung amalannya perlu dibantu, boleh dibantu. Ya, ini tampilan lembar evaluasi amalan harian. Ada 12 set, 12 lembar yang berkaitan dengan amalan harian ini. Setiap lembar untuk 1 bulan. Yang di bawah ada catatan wali kelas dan catatan orang tua. Nah, ini nanti diisikan setiap bulannya Bapak Ibu. Tapi ketika di pertengahan bulan, pas Anda mau berangkat, Bapak Ibu pengen menyampaikan pesan ke wali kelasnya, boleh juga dituliskan di catatan orang tua ini. Nah, yang ke selanjutnya, mohon maaf. Yang selanjutnya ini berkaitan dengan kontrol tahsin dan tahfidz Bapak Ibu. Ini yang saya tampilkan adalah yang di rumah. Kalau yang di sekolah insya Allah guru tahsin tahfidznya sudah paham, ini kami tampilkan yang di sekolah. Ketika di rumah ya, mohon maaf. Ketika di rumah atau di TPQ, Anda mengaji tanggal berapa diisikan. Mengajinya qiraati atau iqra, nah, boleh ditulis di sini, jilid berapa, halaman berapa. Kalau sudah Al-Quran ya dituliskan, surat apa, ayat berapa. Nah, yang L atau T ini, baik tahsin maupun tahfidz, ini artinya lancar atau tidak. Jadi sederhananya gitu, penilaian ketika di rumah atau TPQ ini kelancaran, berkaitan dengan kelancaran Ananda dalam membaca. Kemudian diberi paraf oleh orang tua atau guru TPQ. Biasanya ketika tidak lancar, kami beri keterangan Bapak Ibu. Keterangan tidak lancarnya di bagian apa? Untuk pengingat agar ada perbaikan di bagian itu. Begitu pula dengan tahfidz. Tahfidz Al-Quran di rumah juga seperti itu Bapak Ibu. Dituliskan tanggal berapa menghafalnya, murojaahnya, ini ziyadah ya, menambah hafalan, kemudian murojaah, mengulang hafalannya, di tanggal berapa, surat apa, ayat berapa sampai berapa. Yang lainnya sama insya Allah dengan tahsin. Nah, untuk buku laporan BP itu kami harap pengisiannya tidak rapelan tapi rutin tiap hari agar tidak ada yang terlewatkan. Karena ketika rapel ngisi 1 pekan baru diisi, nanti ada yang
lupa, wah kemarin melakukan atau tidak. Tapi kalau setiap hari diisi, insya Allah tidak ada yang terlupakan. Dan ketika Ananda berangkat ke sekolah, harapannya buku laporan BP itu dibawa, karena ketika nanti ada setoran dengan guru tahsin tahfidz juga akan diisi oleh guru tahsin tahfidz. Ketika ada pembinaan BPI di sekolah juga akan dibantu pengisiannya ketika di sekolah. Begitu Bapak Ibu berkaitan dengan penggunaan buku BPI-nya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu kami sampaikan kriteria kenaikan kelas. Jadi Ananda akan dinyatakan naik kelas setelah memenuhi kriteria-kriteria ini. Yang pertama, Anda menyelesaikan program pembelajaran 2 semester. Selama 1 tahun mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, salah satu buktinya apa? Buktinya ya ketika dicek nilainya tidak ada yang di bawah KKM atau maksimal lah 3 yang di bawah KKM. Tidak boleh lebih dari 3. Kemudian nilai sikap ini minimal baik, tidak ada yang cukup. Contohnya bagaimana? Ketika Ananda mengikuti pembelajaran secara rutin, insya Allah nilai sikapnya dapat baik. Ketika Ananda ada sikapnya ada yang buruk, insya Allah langsung segera kita ingatkan ketika guru tahu. Nanti Bapak Ibu juga bisa komunikasi dengan wali kelasnya ketika ada kesulitan dalam pendampingan sikap Ananda di rumah. Nanti ada yang bisa dibantu gurunya, ketika ketemu di sekolah bisa kami bantu di pendampingannya. Nilai ekstrakurikuler khususnya pramuka ICT, ekskul wajib kita ini minimal juga B. Nah, tidak ada nilai di bawah 55. Nah, nilai 55 itu kalau zaman saya sekolah ini istilahnya angka merah atau angka mati. Nah, nilai rata-rata dari keseluruhan mapel muatan pelajaran itu 75, dan persentase kehadiran Ananda ketika mengikuti pembelajaran itu 90%. Bagaimana ketika daring? Ketika daring pun insya Allah ada presensi Ananda ketika mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Jadi insya Allah ada kehadirannya. Nah, yang terakhir tidak ada dinilai sering melanggar tata tertib. Nah, ini tata tertibnya seperti apa? Bapak Ibu bisa membaca kembali. Mohon maaf, kami tidak bisa menyampaikan secara runtut tata tertibnya pada kesempatan kali ini karena waktunya terbatas. Oke, lanjut Bapak Ibu. Untuk pembelajaran di era pandemi kami sampaikan kembali. Insya Allah tahun pelajaran 2021-2022 dilaksanakan tanggal 12 bulan Juli 2021. Nah, ini di kelas 1 dan siswa baru insya Allah tanggal 12 sampai 14 ada namanya MPLS. Nah, MPLS siswa baru dengan siswa lama insya Allah akan berbeda. Jadi ada 3 hari anak akan diajak mengenal lingkungan sekolah, mengenal guru-gurunya, pembelajaran karakter seperti apa dan sebagainya akan kami kemas demikian rupa agar Ananda bisa mengikuti dengan baik. Nah, untuk pelaksanaannya bagaimana Bapak Ibu? Karena kondisi saat ini Kabupaten Magelang masih zona merah, maka kegiatan pembelajaran masih di fullkan daring sampai tanggal 20 ya. PPKM-nya di Jawa Bali itu sampai tanggal 20. Insya Allah semoga setelah itu Ananda bisa mengikuti PTM atau pertemuan tatap muka meskipun secara terbatas. Ketika pertemuan tatap muka secara terbatas Bapak Ibu, ini yang kami rencanakan nanti Ananda akan berangkat sesuai kelompoknya, sesuai jadwalnya, paling minimal lah. Minimal kita upayakan 1 pekan itu Ananda bisa bertemu dengan guru di sekolah, dengan teman-temannya di sekolah 2 kali. Nanti selain itu kegiatannya secara daring. Kita masih mengupayakan agar Ananda tetap hadir karena akan berbeda pembelajaran yang secara daring, full daring, apalagi anak SD ya. Saya mendampingi anak-anak SMA di salah satu SMA Kabupaten Magelang itu yang full daring itu ternyata hasilnya juga tidak maksimal. Yang lebih mengerikan adalah sikap atau perilaku Ananda yang akhirnya cenderung tidak kondusif lagi. Nah, oleh karena itu kami berupaya dan termasuk tadi meminta tolong ya Bapak Ibu ketika mengambil perlengkapan juga diminta untuk mengisi belangko berkaitan dengan permohonan tatap muka. Ini untuk mendukung kami agar sekolah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, lanjut Bapak Ibu, bagaimana ketika belajar di rumah? Ketika belajar di rumah ada
beberapa hal yang kami lakukan. Ini ada pembekalan wali murid baru, ini hari ini kita laksanakan secara virtual ya, yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka. Tahun lalu tatap muka tapi terbatas, kita bagi menjadi 3 gelombang. Nah tahun ini akhirnya yang rencana sudah direncanakan tatap muka, mohon maaf kami laksanakan secara virtual. Kemudian yang kedua, pembagian kelas, Bapak Ibu mohon maaf apabila ada yang masih belum berkenan, ini kami sengaja pembagian kelas ini berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Salah satu manfaatnya adalah ketika nanti ada kegiatan luring dengan guru kunjung, ini tidak terlalu jauh Anda untuk ngumpul dengan kelompoknya. Karena ketika luring guru kunjung itu kelompoknya sangat sedikit, tidak bisa separuh kelas, tapi lebih kecil lagi. Oleh karena itu kami konsep pembagian kelasnya sesuai dengan kedekatan tempat tinggal. Nah ini ya nomor 3, guru mendatangi kelompok siswa di rumah. Ini berkaitan dengan nomor 2 tadi. Yang keempat, ini insya Allah setiap guru akan menyiapkan perangkat pembelajaran baik yang daring maupun luring. Ini disiapkannya selama apa? Persiapannya sekaligus 1 bulan untuk disampaikan ke wali murid, nanti bisa kelas 1 nanti ambil LKPD atau kegiatan yang bisa dilaksanakan di rumah diambil di sekolah, atau ketika anak bisa berangkat ke sekolah ya nanti kita titipkan Anda ketika berangkat ke sekolah. Nah ini Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan, yang warna kuning ada grup WhatsApp tahsin tahfidz, insya Allah kalau tahfidz nanti dipandu wali kelas, tapi tahsin ada guru tahsin yang insya Allah akan mengadakan grup WhatsApp untuk kelompok tahsinnya. Untuk klasikal ketika harus online gitu ya, klasikal online-nya seperti apa nanti diikuti melalui WA. Nah, yang tak kalah penting Bapak Ibu, kita dari wali kelas dan wali murid itu ada proaktif ya, ada kerjasama yang baik itu komunikasinya ketika harus ada sesuatu yang dikomunikasikan segera aja, atau ketika kami membutuhkan sesuatu segera ditanggapi. Insya Allah kami juga akan segera meluangkan waktunya untuk menanggapi Bapak Ibu ketika ada hal-hal yang bisa kami bantu dalam pembelajaran itu. Jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, kami seluruh warga SDIT ketika ada hal-hal yang bisa kami bantu, silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang bisa kami bantu. Insya Allah ketika kami bisa membantu, segera kami bantu. Ketika belum, akan kami carikan solusinya agar permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah ini terakhir kami sampaikan pentingnya peran serta wali murid dalam pembelajaran baik daring maupun luring atau ketika kondisi normal. Jadi siswa atau putra-putri kita itu sangat sebagai peniru ulung ya. Peniru ulung itu bagaimana? Ketika Ananda melihat kita di rumah itu ibadahnya rutin, berakhlak baik, ikut mau mendampingi belajar, Ananda juga akan semangat belajarnya. Beribadahnya juga semangat, akhlaknya juga akan terbimbing. Nah ini penting kita memberikan keteladanan bagi putra-putri kita dalam hal ibadah, akhlak, belajar, dan kemandirian itu. Jangan sampai ini berapa kali sudah terjadi, ada orang tua mau nyuruh-nyuruh anaknya, ayo udang sholat ya, ayo segera sholat, tapi orang tuanya segera tidak segera melaksanakan sholat. Nah ini Ananda akan niteni bahasa Jawanya, akan niteni bagaimana kebiasaan orang tuanya itu. Orang tua yang biasa berada di depan gadget setiap saat, ya, anak juga akan suatu saat ya, pasti ngeyel pengen di depan gadgetnya. Yang kedua, membiasakan olahraga dan menyediakan menu yang halal dan sehat. Nah penting Bapak Ibu, kita ajak anak-anak keluarga kita untuk olahraga ringan nggak apa-apa. Kalau beberapa waktu lalu kami diajak untuk olahraga ringannya cukup di depan rumah. Yang dulu pernah kami lakukan ketika masih sekolah ada BIPTES ya. BIPTES itu dari jalan ringan sampai lari sampai mengikuti ritme hitungan yang ada di BIPTES itu, insya Allah termasuk olahraga langsung bisa
berkeringat, Masya Allah. Padahal jaraknya hanya 10-20 meter untuk ini ya. Jadi di rumah bisa dilaksanakan. Menyediakan menu yang halal dan sehat ini sangat penting apabila makanan minuman yang masuk ke tubuh kita, ke tubuh keluarga kita itu halal, thayyib, sehat, insya Allah menjadikan keberkahan tersendiri untuk kita sendiri maupun anak-anak kita. Nah, menyampaikan bahan ajar kepada putra-putrinya ini apabila pembelajaran secara daring, tentunya Bapak Ibu guru penyampaiannya tidak bisa langsung ketemu anak, maka penting ada pendampingan dari Bapak Ibu ketika Ananda belajar di rumah. Nah, tak kalah penting memotivasi Ananda untuk semangat belajar. Karena saya dapati beberapa hari ini ada anak-anak di tetangga saya itu semangat sekali bukan belajar tapi bermain. Nah, di waktu-waktu tes merasa wah sudah dikerjakan, mau langsung keluar rumah langsung main sama temennya sampai ketika adzan berkumandang masih belum pulang. Nah, ini eman-eman. Maka kita motivasi belajar putra-putri kita agar tidak hanya belajar merasa sudah selesai tugasnya kemudian seenaknya sendiri, tapi juga ada tanggung jawab hal-hal yang lain. Nah, hari ini juga sudah banyak ya kita dapati kasus anak-anak yang sudah kecanduan gawe, kecanduan gadget ini eman-eman. Oleh karena itu kita arahkan putra-putri kita untuk bijak dalam menggunakan gadgetnya. Atau ketika belum punya pinjam orang tua, ya orang tua bijak aja meminjam. Jangan di loss gitu ya. Insya Allah nanti anak juga akan belajar tanggung jawab dalam penggunaan gawe itu. Nah, nomor 6 Bapak Ibu, peran Bapak Ibu adalah membantu pengiriman tugas baik secara daring maupun luring. Jadi ketika ada tugas-tugas yang harus dikirimkan ke wali kelas, nah ini mohon dibantu untuk mengirimkan. Ada kalanya ada tugas yang memang Ananda harus mengikuti kegiatan kemudian difoto ya. Ya segera saja dikirimkan foto mengikuti kegiatan itu. Insya Allah wali kelas juga akan tidak kesulitan dalam proses merekap tugas-tugas Ananda. Nah, yang terakhir, karena kondisi saat ini masih kita diminta memenuhi protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk menyediakan alat dan sarana yang menunjang pemenuhan protokol kesehatan itu. Misalnya, ketika Ananda diminta untuk jadwalnya kegiatan luring di sekolah, maka masker, hand sanitizer, ataupun bekal minum dan snacknya bisa disiapkan dari rumah. Meskipun di sekolah juga ada air minum galon yang bisa untuk isi ulang Ananda, tapi paling tidak Ananda sudah membawa bekal minum dan wadah minumnya, termasuk snacknya agar tidak ada Ananda yang merasa kelaparan ya ketika pembelajaran, wah lapar dan sebagainya. Nah, insya Allah ketika kita sudah siapkan pemenuhan protokol kesehatan ini, Ananda, Bapak Ibu dan kami semua di sekolah ini juga terjaga kesehatannya. Insya Allah kita berdoa bersama agar wabah ini segera hilang dari muka bumi dan kita semua diberikan kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik mungkin. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan materi pembekalan hari ini. Apabila dalam penyampaian, dalam mengoperatori acara hari ini masih ada kurang dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami cukupkan sekian. Setelah ini kita lanjutkan tanya jawab. Afa minkum. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang mau menanyakan sesuatu, boleh silahkan langsung raise hand. Nanti kami sampaikan, dihidupkan mikrofonnya. Atau yang perangkatnya ada kendala terkait mikrofon bisa disampaikan melalui chat ya. Monggo, kami persilahkan.
Monggo Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan? Apabila tidak ada, maka akan kami kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Bu Yuli Asriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Asriani, wali murid dari Prayata Putra Pratama. Yang akan saya tanyakan karena kebetulan ya mungkin pihak sekolah mengerti ya kondisi pandemi ini membuat putra-putri kami mungkin pada saat di taman kanak-kanak kurang bisa membaca, menulis ataupun dalam proses belajar mengaji. Seandainya pada saat dimulai pembelajaran ada kendala anak-anak kami atau putra-putri kami yang belum hafal lancar membaca dan menulis, itu bagaimana Pak solusinya? Terima kasih Bu Yuli. Jadi kenapa di kemarin ada tes awal ya, tes awal. Kami rencanakan dari tes awal itu kami bisa mengetahui kondisi awal putra-putri Bapak Ibu sekalian, siapa saja yang sekiranya butuh pendampingan lebih dalam membaca, menulis, ataupun dalam mengaji. Nah, oleh karenanya nanti di kelas 1 ini guru kelas atau yang mendampingi di kelas 1 itu tidak hanya satu orang, di mana nanti ada guru pendamping kelas 1 yang nanti akan membantu pula dalam proses pembelajaran itu, termasuk lebih utamanya karena memang nanti kelas 1 akan lebih difokuskan pembelajarannya di calistungnya. Nanti kami di tahun ini sudah mengonsep pembelajaran kelas 1, nanti penyederhanaan materinya itu lebih semuanya difokuskan ke calistung, agar nanti paling tidak lah di semester 2 Anda sudah tidak kesulitan mengikuti pembelajaran, baik itu dalam hal membaca maupun menulisnya, berhitung. Kiranya begitu Bu Yuli. Oke, monggo yang lain kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung unmute saja atau kirim chatnya. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, kami sampaikan kembali, insya Allah sekolah kita ini tidak langsung lepas, anak harus bisa membaca, harus bisa menulis sejak awal, tidak ya, tapi ketika ada yang memang membutuhkan pendampingan khusus, membutuhkan pendampingan untuk proses baca tulis hitung itu tetap kami layani dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Nah, nanti kalau masih, ini kami juga memohon kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian apabila dalam proses pembelajaran, proses pendampingan putra-putri Bapak Ibu ada kurangnya, mohon jangan sungkan untuk menyampaikan kepada wali kelas. Oke, nanti insya Allah akan segera kami tindak lanjuti, kalau ada kekurangan segera bisa diperbaiki. Begitu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi apabila ada kurang dan salahnya kami menyampaikan materi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Pak Joko yang sudah menyampaikan materi dengan sangat gamblang sekali ya. Semoga nantinya kerjasama kita, ayah bunda dengan guru-guru yang ada di sini bisa terjalin lebih harmonis lagi, sehingga kita bisa menghasilkan generasi-generasi unggul di masa yang akan datang. Baiklah, kita
lanjut ke acara berikutnya, yaitu perkenalan wali kelas 1. Ini biar nanti ayah bunda tidak kaget lagi ketika bertemu di jalan, sudah hafal dengan wali kelasnya, dan anak-anak juga bisa menyapa, mulai menyapa dengan ibu guru yang nantinya akan mendampingi Ananda selama 1 tahun ke depan. Ya, baiklah. Kita mulai dari kelas 1A dulu ya. Monggo silahkan Bu Aini dan Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Julis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia kesehatan kita ditemukan dalam acara pembekalan wali peserta didik baru tahun pelajaran 2001-2002. Alhamdulillah, acara hari ini berjalan dengan lancar. Semoga sebentar lagi kita bisa pembelajaran tatap muka. Kalau tak kenal tak sayang, tak kenal tak dekat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sakti Nur Aini. Bapak Ibu bisa memanggil saya Bu Aini. Biasanya anak-anak memanggil nama saya dengan sebutan Bu Aini karena di SDIT ini ada nama Sakti lebih dari 1. Silahkan anak-anak, Bapak Ibu bisa memanggil Bu Aini saja. Insya Allah Bu Guru akan mendampingi membersamai putra-putri Bapak Ibu di kelas 1A bersama Bu Ita. Nanti setelah Bu Guru, Bu Ita mau perkenalan sendiri. Bu Aini rumahnya di Dusun Jelikutan, Borobudur. Insya Allah di kelas 1A ada beberapa siswa yang rumahnya dekat dengan Bu Aini. Karena Karena Yonasi, jadi murid sama guru insya Allah didekatkan ya, biar kita bisa membimbingnya lebih maksimal. Mungkin itu saja ya Bu Yulis, perkenalan dari Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih di mute, Bu. Nggak kedengeran, Bu. Silakan Bu Ita. Bu Yulis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Bu Ita Sitoh, biasa dipanggil dengan Bu Ita. Alamat rumah di Ketunggen. Di sini insya Allah 1 tahun ke depan saya membersamai Bu Aini di kelas 1A. Ya, sekian kenalan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kelas berikutnya. Tadi kita sudah ketemu dengan Ibu Guru di kelas 1A yang nantinya akan bersama-sama Ananda bermain, belajar bersama ya. Selanjutnya kita masuk di kelas 1B. Ya, Bu Yana sudah masuk? Oh, baik, sebentar. Masih ada kendala. Kita lanjut dulu di kelas 1C. Mungkin Bu Guru di kelas 1C sudah standby? Silahkan Bu Ola. Gelap ya? Agak gelap. Coba berbalik arah Bu Laila. Nah, sudah cukup terang.
Monggo silakan Bu Ola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya Bu Yulis, biar lebih singkat. Tadi sudah dibuka oleh Bu Aini. Bapak Ibu, direk nepangaken saya Bu Laila, nama lengkap Lailatul Munawaroh. Untuk tahun ini diamanai untuk membersamai anak-anak di kelas 1C. Alamat saya ada di Borobudur, tepatnya di Dusun Sangen, Candirjo. Masih satu kecamatan dengan Bu Aini. Tahun ini saya didampingi oleh Bu Iva. Ya, seperti tadi Bu Aini mendampingi Bu Ita, saya didampingi oleh Bu Iva. Nanti seperti Bu Ita, nanti Bu Iva akan memperkenalkan diri. Mungkin cukup ya perkenalannya, nanti bisa lanjutkan di grup kelas masing-masing. Baik, terima kasih sekali Bu Ola. Ya, lanjut ke Bu Iva aja. Monggo silahkan Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fasi Darwati. Biasa dipanggil Eva. Alamat rumah saya di Taman Kidul, Danurejo, Mertoyudan, Magelang. Di sini saya sebagai pendamping kelas 1C dan guru tahsin kelas 1. Insya Allah saya akan bersamai anak-anak dan ini Bu Ola dalam waktu 1 tahun ke depan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Iva. Baik, alhamdulillah kita sudah berkenalan dengan ibu guru yang insya Allah akan sabar mendampingi putra-putrinya. Kita sudah ketemu dengan Bu Guru dari kelas 1A dan juga 1C. Dengan wali kelas 1B sudah tersambung? Oh ya, mohon maaf sekali. Sepertinya untuk wali kelas 1B masih ada agenda lain atau mungkin karena pengaruh sinyal ini. Oh ya, mohon maaf sekali ada informasi kalau untuk wali kelas 1B masih ada acara di pondok. Mungkin nanti bisa lain waktu ya kita berkenalan sebagai bahan sekedar informasi bahwa 1B nanti akan dibersamai oleh Ibu Endang Siami Septiana MPD atau Bu Yana. Ya, insya Allah nanti sebagian besar sudah kenal dengan Bu Yana. Yang belum kenal dengan Bu Yana, lain waktu insya Allah bisa berkenalan ya. Baik. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui. Kita sekarang lanjut ke acara berikutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Nur Faizin. Kepada Ustadz Nur Faizin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'auni astajib lakum al-ayah. Bapak Ibu wali murid yang sangat kami hormati, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah SDIT Zaid bin Sabit, Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustazah, seluruh karyawan dan karyawati, yang kami banggakan anak-anakku semuanya, calon siswa baru juga siswa lama yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah pada siang menjelang sore ini kita bisa bersama-sama untuk bersilaturahmi meskipun hanya lewat virtual ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, wali murid SDIT Zaid bin Sabit, anak-anakku semua, Ustadz Ustazah, marilah sejenak kita bersama-sama untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, istighosah, taqarrub ilallah, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya kemudahan dalam segala urusan, diberikan keberkahan dalam segala amaliyah kita, baik amaliyah dunia maupun ukhrawi kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama kita awali doa ini dengan surah Al-Fatihah. Kami mulai mohon anak-anak semuanya dan wali murid untuk bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ini. Ala hadhihi niyat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan na'imin hamdan syakirin wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rahman irhamna ya Rahman. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura ustadina wa ustadatina wa umura awliya'i umurahum wa umura man ahsana ilaina ma damatis samawati wal ard. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'alukal istiqamah wa husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya hayyu ya qayyum istajib du'ana ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kedua orang tua kami ya Allah. Mudahkanlah urusan guru-guru kami ya Allah. Mudahkanlah urusan murid-murid kami ya Allah. Mudahkanlah urusan wali-wali murid kami ya Allah. Mudahkanlah urusan orang-orang yang berbuat baik pada kami ya Allah. Ya Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali bersamamu ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit corona, dari penyakit COVID-19, dari penyakit junun, dan dari penyakit yang hinakan lainnya ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan kepada wali murid kami ya Allah, kepada anak-anak didik kami ya Allah. Berikanlah kesehatan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami seluruh keluarga besar SDIT Zaid bin Sabit ya Allah kesabaran dalam mendidik anak-anak didiknya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang telah berbuat baik pada kami ya Allah. Berikan keberkahan ilmunya, berikan keberkahan rezekinya, berikan keberkahan rumah tangganya ya Allah. Ya Rahman,
Ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihiku ketika aku masih kecil, ya Allah. Ampunilah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa saudara-saudara kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, ya Allah. Jembarkan kuburnya, ya Allah, saudara-saudara kami yang telah mendahului kita, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Terimalah amal-amalnya, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, istajib doana, ya Allah. Istajib doana, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak didik kami, ya Allah, anak-anak yang ahlul Quran, anak-anak yang ahlul sedekah, anak-anak yang ahlu taqwa, anak-anak yang ahlul ibadah, anak-anak yang ahlul khair. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami, ya Allah, agar bisa mentalkin kedua orang tuanya ketika sakaratul maut dengan kalimat terakhir la ilaha illallah. Bimbinglah anak-anak kami, ya Allah, agar bisa mentalkin kedua orang tuanya ketika sakaratul maut dengan kalimat terakhir la ilaha illallah. Ya Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali bersamamu, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Nur Faizin yang telah memimpin doa kita semua. Semoga Allah ijabah doa-doa yang telah kita langitkan bersama. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, acara demi acara telah selesai kita laksanakan hari ini. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pembekalan hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata yang kurang berkenan, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekian, marilah kita tutup acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa mulai meninggalkan tempat, dipersilahkan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih Bu. Sami-sami. Terima kasih juga Bapak Ibu semua.